Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan berikutnya tentang statistik yaitu ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data di sini ada 4 jenis atau 4 hal yang akan kita bahas, yaitu yang satu, jangkauan. Jangkauan disebut juga sebagai range, ya. Jangkauan disebut juga sebagai range. Range disimbolkan dengan R, yaitu ukuran sebaran data dari datum terbesar dikurangi dengan datum terkecil. Dari data-data itu nanti dicari mana yang terbesar, nilai terbesar, kemudian dikurangi dengan nilai yang terkecil, itu jangkauan data atau range. Kemudian ada simpangan rata-rata atau SR. Simpangan rata-rata ini dirumuskan dengan 1/n. N itu total dari datanya, banyak data, kemudian jumlah atau sigma. Sigma itu berarti jumlah dari I1 sampai ke N, sampai data terakhir, nanti dikalikan dengan harga mutlak XI, itu setiap datumnya, dikurangi dengan nilai rata-ratanya, ya. Di harga mutlak berarti nanti kalau setiap ada hasil yang negatif langsung dipositifkan, karena ada harga mutlaknya ini. Kemudian yang ketiga yaitu variasi atau ragam. Variasi atau ragam disimbolkan dengan S kuadrat, S pangkat 2. Rumusnya yaitu 1/n, ya, sigma atau jumlah dari I1 sampai ke N, jadi semua total data. Kemudian dikalikan dengan XI setiap datumnya, dikurangi dengan nilai rata-rata dikuadratkan. Kemudian simpangan baku sebenarnya ini sama rumusnya dengan yang variansi, ya, yang ragam. Cuman dia kan mencari S saja, sehingga kalau dari kuadrat kita mencari S saja, S kuadrat dicari S-nya, maka ini dikasih akar. Jadi simpangan baku itu adalah hasil akar dari variansi atau ragamnya. Nah, seperti itu. Sebagai contoh, di sini ada data yaitu 8, 7, 5, 3, dan 2. Tentukan range, simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku. Kita mencari nilai dari range-nya. Mencari nilai dari range berarti, ya, yang pertama, range disimbolkan dengan R, yaitu data maksimum dikurangi dengan data minimum. Nah, dari sini datanya tadi, ya, diketahui datanya tadi ada 8, kemudian 7, kemudian 5, 3, 2. Nah, itu. Data terbesarnya berapa? Data terbesarnya di sini adalah 8. Sedangkan data terkecilnya adalah 2, sehingga ringnya 8 dikurangi 2 yaitu 6. Nah, ini adalah ring. Nah, datum terbesar dikurangi dengan datum terkecil. Udah, ya. Kemudian yang B mencari simpangan rata-rata atau SR. Nah, SR itu dirumuskan dengan 1/n, sigma I sampai N, kemudian dikalikan dengan harga mutlak setiap data, dikurangi rata-rata. Berarti langkah pertama kita mencari nilai rata-ratanya dulu, rata-rata dari data tersebut. Nah, ini data tunggal, berarti kita jumlahkan kemudian dibagi banyaknya data, berarti 8 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 2, 3, ya. Kemudian ditambah 2 dibagi 5. Kenapa? Karena ini 1, 2, 3, 4, 5, berarti dibagi 5, ya. 8, 7, 15, 15 ditambah 5, 20, 20 ditambah 3, 23 tambah 2, 25, 25/5. Jadi nilai rata-ratanya adalah 5. Dari sini SR-nya berarti 1/n. N itu banyaknya data. Karena datanya tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti N. Nah, gini. Kemudian dikalikan dengan jumlah total data. Kita kurung kurawal besar. 1/1 XI min X bar. Jadi per data ini dikurangi dengan rata-rata. 8 dikurangi 5. Oh, ada tanda ini, ya. Nah, ini. Nah, kemudian ditambah. Kenapa kok ditambah? Karena ini melambangkan jumlah. Jadi totalnya berarti ditambah. Per data lagi berarti ada 7 dikurangi 5. Ditambah berapa? 5 dikurangi 5. Ditambah 3 dikurangi 5. Ditambah 2 dikurangi 5. Nah, seperti ini. Sehingga 1/5
Kita hitung 8 dikurangi 5, 3, ditambah 7 dikurangi 5, 2, 5 dikurangi 5, 0, ditambah 3 dikurangi 5, negatif 2, karena ada tanda mutlak negatifnya hilang, tinggal 2. 2 dikurangi 5, min 3, negatif 3 ada tanda mutlak, berarti negatifnya hilang, tinggal 3. Nah, seperti ini. Sehingga 1/5 dikalikan dengan 3 tambah 2, 5, 5 tambah 0, 0 tambah 2, 7, 7 tambah 3, 10. Sehingga hasilnya adalah 2. Ini adalah SR-nya. Nah, seperti itu. Untuk berikutnya yaitu variansi. Variansi yaitu dirumuskan dengan S kuadrat, yaitu 1/n sigma jumlah ya. Sigma itu jumlah dari I ke 1 sampai ke N, XI. XI itu setiap datanya dikurangi dengan rata-rata dikuadratkan, sehingga tidak ada harga mutlak lagi tapi dikuadratkan. Tadi kan rata-ratanya sudah kita hitung ya, rata-ratanya ketemu 5 ya, rata-ratanya ketemu 5, datanya ini 8, 7, 5, 3, 2, berarti langsung kita masukkan ke rumus. Untuk 1/n berarti 1/5, saya kurung besar, setiap data XI dikurangi X bar, berarti 8 dikurangi 5 kuadrat, ditambah 7 dikurangi 5 kuadrat, kemudian ditambahkan lagi 5 dikurangi 5 kuadrat, ditambah 3 dikurangi 2 5 ya kuadrat, ditambah yang terakhir yaitu 2 dikurangi 5 kuadrat. Nah, seperti ini. Sehingga 1/5 hasilnya 8 dikurangi 5, 3 dikuadratkan berarti 9, ditambah 7 dikurangi 5, 2 dikuadratkan 4, ditambah dengan 0 dikuadratkan 0, ditambah 3 dikurangi 5, negatif 2 dikuadratkan berarti 4, ditambah 2 dikurangi 5, negatif 3 dikuadratkan 9. Nah, seperti ini. Berarti 9 tambah 4 13, 13 ditambah ini juga 13 berarti 26. Nah, sehingga hasilnya 26/5. Ini adalah variansinya 26/5, atau jika kita ubah menjadi bentuk desimal boleh. Ada 5, 1/5 berarti 5,2. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah variansi. Sedangkan untuk simpangan bakunya yaitu atau S itu kan akar dari S itu ya, simpangan baku itu akar dari S pangkat 2. Akar dari S pangkat 2 lah, sedangkan S pangkat 2 nya kita sudah menemukan yaitu ini. Nah, sehingga tinggal dimasukkan saja akar dari 5,2. Berapa bisa dicari? Ini nanti sekitar 2, sekian ya, nanti silakan dicari. Nah, ini adalah simpangan bakunya ya. Terima kasih untuk hari ini, silakan dipelajari kembali, diulang-ulang videonya jika belum jelas. Kalau mau bertanya silakan chat di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.